And even though I'm salty, get to see you with some other girl, now you're happy. Get to see you happy even though I'm driving. I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature. Got me a therapist to tell me there's nothing I don't wanna, I just want you. If I can't have you, no one should. I might kill my eyes, not the best idea. These new girlfriends is how I get here. I might kill my eyes, I still love you more. Rather be in jail than alone. I get the sense that he's a lost cause. I get the sense that you might really love her. The text can be evidence, the text is having to try to rush you with your numbers, no crime of fish in the tin. You was out of reach, you was at the farmer's market with your perfect peach. Now I'm in the basement, letting invitation on your late face down, got me saying I love you. Baik, peristiwa ini membuat warga Surabaya gempar, khususnya di daerah Warkop Karambol Wonocolo. Kasus ini sangat menarik karena pembunuhan ini berhubungan dengan tindakan penghapusan pidana. Terjadinya penghapusan pidana tersebut karena si pelaku pembunuhan mengidap gangguan psikis atau gila. Nah, mari kita ulik kasus ini bersama. Selamat siang, Mbak. Maaf menunggu waktunya. Saya mau wawancara. Apakah boleh? Dengan siapa, Mbak, namanya? Saya Indra. Baik. Apakah Mbak Iza sering datang ke Warkop Karambol ini? Ini udah kedua. Baik, apakah Mbak Iza ingat kejadian 3 hari yang lalu di Warkop Karambol ini? Sedikit ingat sih, yang orang bertengkar itu kan? Iya, betul. Itu kira-kira kejadiannya pada pukul berapa ya, Mbak? Sekitar pukul 10-an lah kayaknya. Apakah kondisi warkop tersebut itu ramai atau sepi? Sedikit ramai sih, sekitar 20 orang kayaknya. Oke, baik. Boleh diceritakan nggak, Mbak, sedikit kronologis kejadiannya pada waktu itu bagaimana? Jadi tuh saya nggak lihat semuanya sih, saya hanya melihat dari itu. Saya tuh kayak awalnya tuh kayak mendengar kok ramai, ini ada apa, ada orang berkerumun gitu kan. Habis itu pas saya lihat ternyata ada dua orang berantem gitu. Nah setelah itu awalnya tuh cuma kayak adu cekcok gitu loh, Mbak. Baik. Setelah itu tiba-tiba mereka berantem tinju-tinjuan gitu lah. Habis itu tiba-tiba ada yang melerai 2 orang itu lah. Dia kan melerai dengan omongan saja kan ya, Mbak ya. Lah tiba-tiba mungkin orang tersebut merasa bahwa itu tidak efektif, mungkin kayak capek gitulah melerai dengan omongan tidak bisa. Akhirnya orang tersebut mengambil gunting di meja saya. Lah setelah itu kan saya shock ya, Mbak. Tiba-tiba gunting saya diambil. Terus itu gunting saya itu ternyata dipakai untuk menusuk salah satu orang yang bertengkar tersebut. Nah, setelah itu kondisi warkop itu seketika hening karena kan langsung ditusuk sama orang itu kan. Nah setelah itu ada seorang yang manggil ambulan untuk yang tusuk-tusuk. Baik, kira-kira pemicu terjadinya pertengkaran itu tuh menurut Mbak Iza itu apa ya, Mbak? Kalau pemicunya saya tidak tahu, soalnya saya kan agak jauh dan saya juga fokus kerja kelompok sama teman-teman saya saat itu. Jadi saya kurang tahu untuk hal yang memicu pertengkaran tersebut. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya, Mbak Iza. Ya, sama-sama. Baik, selamat siang. Apakah benar Anda bernama Mas Wafik? Iya, benar. Oke, boleh diceritakan sedikit nggak, Mas, penyebab perkelahian Anda dengan korban, yaitu Mas Alfian? Iya, jadi saya ceritakan dulu ya. Saya emang mengadakan scrim di situ. Dan si Alfian ini, teman saya ini, dia itu satu tim sama saya. Dan ketika saya sedang bermatch Mobile Legends, dia itu udah
menjadi beban di tim ini. Jadi saya ngerosting dia, atau enggak, saya saking toksiknya dia mangkel ke saya. Kayak saya ngomong gini, "Cuk, ayo gena kalau main, kak iso mendingan turu wae, kok usah main." Habis itu ya udah, teman saya kesulut emosinya. Habis kesulut situ kita sering bercekcok. Akhirnya bercekcok ini jadi bener-bener yang nggak bisa dikontrol emosinya. Jadi kita saling dorong-dorongan, saling ngaplok-ngaplokan. Jadi kronologinya begitu. Oke, lalu bagaimana bisa terjadinya pembunuhan Mas Alfian ini, Mas? Jadi cerita yang pembunuhan itu saya ceritakan, jadi kronologinya begini. Ketika saya sedang berantem, tiba-tiba ada orang yang datang, dan orangnya emang saya pernah lihat di warkop itu, dan dia emang sering nyangkruk di situ. Terus saking seringnya dia nyangkut di situ, saya tahu dia itu siapa. Tapi dengan saya yang tidak kenal, tiba-tiba dia datang untuk melerai saya. Tapi melerainya itu caranya salah. Caranya salah itu karena dia membawa gunting untuk melerai. Dia pertama mendorong saya. Pas mendorong saya, akhirnya saya kedorong, dan guntingnya itu digunakan untuk melerai teman saya yang sudah frontal. Jadi ya namanya orang emosi pasti tahulah emosinya kayak gimana, nggak bisa dikontrol. Akhirnya si Ajit ini, si pembunuhnya ini, dia meleraikan dengan cara yang salah, tadi menusuk lehernya gitu. Lalu setelah tragedi penusukan tersebut, apakah Mas Alfian masih sadar apa gimana, Mas? Masih sadar, jadi tidak langsung meninggal gitu. Jadi saya menyempatkan pertolongan pertama. Jadi saya menekan lehernya agar darahnya tidak mengucur, dan saya di situ udah bingung mau ngapain. Sedih, salah satu teman saya udah mau meninggal atau enggak sekarat gitu kan. Terus saya pegang, akhirnya saya suruh teman saya lagi buat nelpon ambulan datang. Pas nelpon ambulan datang, ambulannya telat. Akhirnya teman saya tidak bisa tertolong, akhirnya meninggal di tempat. Meninggal begitu. Aduh, kasihan sekali ya, Mas ya. Saya tuh berduka cita ya, Mas, atas meninggalnya temannya. Baik, selamat siang Bapak Sugeng. Iya, selamat siang, Mbak. Apakah benar Mas Ajit adalah putra Bapak? Iya, benar. Apakah benar Mas Ajit memiliki penyakit skizofrenia? Iya, benar. Sejak kapan itu, Pak? Sejak saat kisaran umur 7 sampai 8 tahun. Saat itu saya tahu bahwa Ajit mempunyai gangguan mental atau penyakit skizofrenia itu saat ketika dia itu di rumah itu berulang gitu, Pak. Kayak orang kepanikan sendiri atau sering menyendiri di kamar dan sebagainya. Lalu saya bawa ke psikolog dan periksa di situ, ya nasibnya gitu, dia teridap penyakit skizofrenia. Lalu kenapa Mas Ajit tidak dibiarkan untuk dirawat di rumah sakit jiwa saja, Pak? Soal itu saya kurang aman lah, Pak. Soalnya saya khawatir kepada anak saya yang punya sakit gitu, atau sering manja kepada saya atau sama mamanya gitu. Berarti saya Bapak kurang tidak aman. tega gitu? Iya, tidak tega. Kasihan lah. Lalu kenapa waktu kejadian di Warkop Kalambol itu Mas Ajit bisa keluar rumah, Pak? Ya saat itu memang saya batasin keluarnya, jadi nggak apa-apa keluar, cuman nggak boleh jauh-jauh gitu, Mbak. Jadi pas saat kejadian itu, ya memang kesadarannya keluarnya memang di situ, biar nggak stres gitu, Mbak. Oh, begitu. Iya. Lalu keseharian Mas Ajit di rumah seperti apa ya, Pak? Ya seperti orang pada biasanya, tapi penyakit itu kan biasa kambuh atau enggak. Nah pas kejadian itu kan ada keramaian gitu, berantem kan, keramaian, ya mungkin itu penyebab kambuhnya penyakit Ajit itu tadi. Oh, karena efek panik dari Mas Ajit Iya, sendiri. efek panik. Oke, kalau begitu terima kasih ya Pak Iya, untuk waktunya. terima kasih, sama-sama.
Baik, selamat siang. Apakah benar saudara bernama Ajit? Benar, itu pemberian dari nama orang tua saya. Oke, baik. Apakah Anda ingat kejadian 3 hari yang lalu di Warkop? Tentu saja. Boleh diceritakan kronologis kejadiannya nggak, Mas? Oke. Ya, bagaimana kejadiannya, Mas Ajit? Kejadiannya waktu itu saya ngopi, Oke, lalu? terus ada orang bertengkar. Saya panik. Saya itu ambil gunting untuk mengancam supaya untuk berhenti. Nah, tiba-tiba set mati. Mengapa Anda mempunyai pikiran untuk menusuk salah satu orang tersebut? Saya nggak menusuk. Lalu, Ya tiba-tiba mati. mati di tempat begitu? Iya, Mas Ajit menusuknya di bagian mana, kalau boleh tahu? leher sih. Leher. Iya, Lalu orangnya langsung mati di tempat begitu? iya. Oh, lalu Mas Ajit tidak merasa takut melihat orang tersebut meninggal? Enggak lah, ngapain, kan mayat, gak gerak dia. Pada apa takut? Takut tuh hanya kepada Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik. Terima kasih Mas Ajit untuk wawancaranya. Ya, Oke, selamat siang Mas Ajit. siang. Dari beberapa hasil wawancara oleh saksi dan pelaku tersebut, ternyata perkelahian antara dua pemuda yang berujung mengakibatkan Alfian terbunuh itu bukan Wafik yang membunuh, tetapi seseorang yang mencoba melerai, yaitu Ajit. Selain itu, tim kami juga telah mewawancarai salah satu keluarga dari saudara Ajit, dan ternyata keluarga Ajit mengatakan bahwa Ajit sudah lama mengidap penyakit skizofrenia atau kegangguan kejiwaan, sehingga terjadi penusukan dengan refleks atau bisa disebut ketidaksengajaan. Karena pada saat kejadian tersebut, Ajit dalam kondisi tidak dapat berpikir dengan jernih. Saat ini, Ajit sedang dalam masa proses pemeriksaan lebih lanjut oleh Polresta Kota Surabaya.